Oke, kita lanjut kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Kang Aceh. Kang Aceh, soal bansos ada dugaan politisasi. Kemudian ada manipulasi tadi kata, terutama soal apa? Data DTKS tadi ya, Mbak Suryaya. Kalau DTKS saya kira jelas ya, itu saya tahu betul bahwa DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang selalu diupdate oleh siapa? Oleh pemerintah daerah, bukan oleh pemerintah pusat. Ya, jadi biasanya proses di dalam pemutakhiran data DTKS tersebut itu berasal dari mulai pemerintahan tingkat bawah, dari mulai RT, RW, desa, mereka melakukan musyawarah desa, lalu prosesnya kemudian diserahkan kepada dinas sosial kabupaten kota, lalu kemudian diinput ya ke DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Jadi Kementerian Sosial sendiri kan hingga saat ini kan masih dipegang oleh kadernya, pendukungnya Mas Edi tadi. Jadi saya kira kalau misalnya ada kecurigaan bahwa data DTKS tersebut ya diarahkan untuk kepentingan politik tertentu, saya kira itu prosesnya sudah selama hampir 5 tahun ini melalui proses yang menurut saya sih prudent, walaupun tentu proses pemutakhirannya harus terus dilakukan secara dinamis gitu ya, karena kita tahu bahwa kita masih menemukan di lapangan ada apa yang disebut dengan inclusion error maupun exclusion error gitu ya. Tapi itu proses yang memang harus terus diperbaiki. Tetapi yang jelas bahwa proses dari bantuan sosial tersebut, baik misalnya bantuan El Nino, itu proses distribusinya melalui kantor pos. Ya. Jadi tidak misalnya dibagikan dan mengatakan bahwa kantor pos kepada warga gitu, ini dari Presiden Jokowi gitu, enggak. Kantor pos enggak, tapi Pak Zulhas bilangnya begitu. Ya Pak Zulhas, misalnya katakanlah beliau mengatakan demikian, berapa orang sih yang hadir di acara itu? Padahal jumlah penerima bantuan sosial ini itu 18,8 juta gitu loh. Bagaimana bisa mengatakan dan mentransfer bahwa kebijakan ini adalah dipolitisasi? Karena prosesnya juga ada yang dilakukan melalui cash transfer, ya, melalui perbankan, ada yang dilakukan melalui PT Pos. Tanpa embel-embel dari siapapun, artinya negara saja gitu ya? Ya disampaikan bahwa ini kebijakan yang sudah berlangsung sejak lama gitu, sejak pemerintahan Jokowi periode yang pertama, kedua, bahkan PKH yang jumlahnya waktu itu masih sedikit sudah ada sejak zaman Pak SBY. Jadi ya saya harus tegaskan bahwa bantuan sosial itu bagian dari proses program yang memang dari sejak awal Presiden Jokowi mengatakan perlu ada upaya untuk melakukan program perlindungan jaminan sosial. Selain ada program PKH, ini BLT El Nino ini sebagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga mengantisipasi adanya masa tanam yang gagal dan lain sebagainya. Jadi harusnya menurut saya kita jangan main-main juga dengan bansos ya, karena bansos ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak dan terutama bagi rakyat yang memang membutuhkan. Itu kan prosesnya berarti sudah dari tahap awal sampai dari daerah hingga pusat dan sudah dilakukan beberapa tahun dalam kepemimpinan Pak Jokowi. Betul. Nah, ketika muncul dari dua rekan ini, menurut Kang Aceh kenapa tiba-tiba? Bukan tiba-tiba ya, ada statement. Ya kita paham ini tahun politik gitu loh. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah menurut saya akan dinilai bagian dari proses politisasi. Dan menurut saya itu wajar ya. Dan kami tentu berharap ini juga dilakukan pengawasan oleh masyarakat gitu. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa anggaran bantuan sosial pun itu ya berasal dari pajak, dari APBN. Dan tentu masyarakat berhak untuk mengawasi bagaimana proses jalannya pemerintahan ini dengan cara memastikan bahwa program-program bantuan sosial tersebut bisa deliver kepada masyarakat tepat sasaran, tepat Kang Aceh. Gitu. Ya, kita coba tanyakan ke Mas Eko. Jadi indikator bahwa ini alat politik itu apa? Tadi kan sempat dikatakan. Sekarang gini, ini sebetulnya soal sudut pandang ya. Kami, Ganjar Mahfud memandang bahwa soal negara membantu orang-orang miskin itu adalah perintah konstitusi. Karena itu, ini bukan kebaikan hati. Ini adalah kewajiban negara yang memang konstitusi bilang seperti itu. Orang miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Itu perintah konstitusi.
baik siapapun presidennya itu tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah kebaikan hati kebijakan politik, cuma kebijakan politik atau kebaikan hati. Siapapun presidennya itu perintah konstitusi. Itu yang pertama. Karena itu masyarakat yang memang dalam kondisi perlu dibantu oleh negara, ketika ada supporting dari negara, itu bentuknya bukan bantuan, itu adalah hak mereka. Ya. Nah, problemnya di lapangan kan yang terjadi adalah soal data dan lain-lain. Nah, Ganjar Mahfud punya program bagaimana agar data ini nggak menjadi diskusi yang kemudian menjadi persoalan distribusi dan lain-lain, dengan mengumpulkan semua data itu dalam sebuah kartu tunggal, KTP Sakti itu yang harus dilakukan. Kenapa itu kami lakukan? Karena kami memandang ini bukan kebaikan hati, ini adalah kewajiban negara, dan bagi rakyat yang memang miskin itu hak mereka. Kalau nggak dikasih haknya, berarti negara mengkhianati mereka. Oke, itu kalau nggak pendataan, dikasih. Mas Eko. Apalagi kalau kemudian ada statement ini bansos dari siapa, itu bukan cuma mengkhianati, itu manipulatif buat kita. Itu yang manipulatif dalam artian ini sudah kewajiban, tapi ketika dilaksanakan seolah-olah jadi kebaikan hati, ini siapa yang bantu, seolah-olah menjadi hal yang luar biasa, padahal itu adalah kewajiban. Oke, berarti sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Surya bahwa ini digunakan untuk memenangkan paslon tertentu? Ya, kalau kemarin Gimana? Pak Julhas ngomong gitu, artinya buat apa? Kan ini seperti Kang Aceh ngomong, ini tahun politik. Anaknya Pak Jokowi ikutan kontestasi, lalu dia ngomong di depan publik, kalaupun yang dengar terbatas, tetapi kan ngomongnya direkam, videonya nyebar kemana-mana, banyak orang yang lihat, seolah-olah pingin dimanipulasi bahwa ini cuma kebijakan Presiden Jokowi. Bukan, karena ini adalah amanat konstitusi. Semua pemerintahan sebelum Pak Jokowi, Pak SBY, sebelum-sebelumnya juga melakukan ini. Kenapa? Karena ini amanat konstitusi, bukan kebaikan hati 1-2 orang. Ada narasi yang mungkin menurut Anda dimanipulasi begitu ya? Oh iya, karena persepsi yang mau dibangun itu bahwa ini hadiah dari bahkan kalau ini dianggap hadiah dari negara saja, itu nggak boleh karena ini kewajiban negara. Ya, apalagi dianggap kebaikan hati satu orang. Ini lebih nggak boleh lagi. Ini manipulatif. Bang Surya, itu juga yang menjadi concern ketika Pak Anies menyebutkan soal asal bansos itu memang adalah hak warga negara dan datang dari negara. Sehingga akhirnya kemarin kita lihat di acara di salah satu kampanye kan Pak Anies juga menyampaikan dengan jelas soal itu. Ya, yang disampaikan Pak Anies itu cukup jelas ya, bahwa ini hak, bukannya belas kasih. Kedua, ini tidak ada utang. Rakyat tidak berutang apapun dengan pemerintah. Ini hak yang harus diberikan, amanat konstitusi. Uangnya juga dari rakyat juga, termasuk mungkin sebagian dari mereka yang menerima bansos itu. Nah, barangkali ini kesempatan kita mengevaluasi sebetulnya keseluruhan sistem bantuan sosial kita. Dia kan salah satu dari perlindungan sosial, yang satu lagi kan jaminan sosial. Kita punya BPJS, sekarang di sebagian ada bansos, bantuan sosial atau BLT dan seterusnya. Masalahnya itu memang bukan ketiadaan program. Kita itu tidak memperhatikan misalnya informasi kerja. Informasi kerja nggak ada di DTKS itu. Jadi orang yang potensial bisa naik atau malah potensial jatuh, ini nggak diperhatikan oleh BLT ini. Jadi BLT cuma diberikan pada yang miskin, yang dikasih 300.000 dan kemudian hidup, habis bulan depan dia dapat lagi dari situ. Hidupnya begitu terus. Kita ini mestinya malu punya bansos masih banyak, itu malu sebetulnya. Kenapa? Karena kan datanya dari data kemiskinan. Kalau memang pemerintah mengatakan data kemiskinan itu menurun ya sekarang, kenapa kok bansos jadi gede-gedean? Terus dia karang-karang misalnya dengan El Nino segala macam. Jadi memang ada problem di paradigma saya kira, dan ini krusial banget. Mumpung ini tahun politik, kita bisa mengoreksi. Kita siap kerjasama dengan tim Pak Ganjar ya. Sekalian kita koreksi kalau siap aja. kerjasama bertanya ini jadi satu putaran atau 2 putaran. Kalau siap kerjasama kan ada supaya pertanyaan nggak lanjut terulang Kalau lagi. bahasan itu jadi tema dialognya jadi beda. Bahas bansos aja. Seperti Oke. itu. Kerja sama-sama yang menang aja. Kang Aceh boleh ditanggapi. Kang Aceh bisa ditanggapi. Ya, jadi menurut saya begini ya. Saya ingin menyampaikan, ini juga jadi pembahasan yang sangat serius di Komisi 8 terkait dengan El Nino ini. Ya, banyak pihak yang menanyakan,
kok seperti dibuat-buat. Saya harus tegaskan begini ya, bahwa dalam konteks bagaimana kita memulihkan ekonomi pasca pandemi ini secara cepat, dan kita tahu bahwa terjadi perubahan iklim yang menyebabkan masa tanam kita menjadi terancam dan lain sebagainya, maka memang supaya daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat dapat terjangkau, maka pemerintah menyampaikan kebijakan soal BLT El Nino ini. Terlepas dari perdebatan apapun terkait dengan itu, sekali lagi, karena Presiden Jokowi menganggap bahwa menjaga daya beli masyarakat, memastikan stabilitas harga pangan dan terjangkau oleh masyarakat, maka beliau ambil keputusan kebijakan BLT El Nino ini harus dilaksanakan gitu. Itu keputusan politik. Jadi wajar kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan dan tentu saya kira kita bisa berdebat gitu loh soal apakah ini perlu atau tidak, tapi bagi pemerintahan Presiden Jokowi ini penting supaya apa? Supaya seperti yang ditujukan oleh kita semua tadi gitu. Harga terjangkau, stabilitas harga terjaga, dan tentu yang paling penting adalah bahwa masyarakat miskin bisa mengakses terhadap kebutuhan dasarnya. Oke. Nah, jadi karena itu soal DTKS perlu diperbaharui, ya, karena tidak selamanya masyarakat kita ini berada pada pendapatan di bawah. Ada saatnya juga mereka ketika ekonominya kembali pulih, kemudian pendapatan mereka juga naik dan mereka tidak boleh lagi mendapatkan bantuan sosial. Itu juga menjadi pemikiran kita. Makanya kalau kita lihat dari klaster bantuan sosial itu, ada yang memang bagian untuk menjaga kebutuhan dasar, ada juga konteksnya adalah bagaimana pemberdayaan ekonomi dengan cara bagaimana mereka naik kelas menjadi UMKM, diberikan bantuan modal. Ya, di Kementerian Sosial juga ada namanya program Pahlawan Ekonomi Nusantara. Ini semua konteksnya menurut saya masih dalam on the track gitu ya. Oke, baik. Itu kita bahas soal bansos ya, bagaimanapun. Tapi apa yang, karena ini tadi konteksnya adalah tahun politik, maka semua bisa memiliki persepsi yang berbeda-beda. Dengan adanya isu ini, apakah juga bisa mempengaruhi satu elektabilitas? Kemudian apakah nanti bisa menentukan satu putaran atau dua putaran? Mana yang mau bekerja sama? Nah, kita bahas sesaat lagi ya. Kami akan kembali saat lagi.